Di sesi kedua ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sosok yang bernama Nimrod. Nimrod adalah sosok yang sudah saya bahas di kelas di Circle Indonesia di sejarah manusia. Saya akan ulangi di sini karena ini nanti berhubungan dengan pembahasan mengenai pemilihan bangsa Israel. Nimrod. Nimrod adalah seorang emperor pertama di bumi. Dia seorang raja yang menguasai banyak wilayah dan namanya dituliskan di dalam Kejadian pasal 10 dan menjadi introduksi sebelum Musa bercerita mengenai kehidupan Abraham. Nah, ini menarik. Kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal 11, itu sepertinya, ini kalau saya melihat di kacamata saya sebagai pembelajar Alkitab, saya merasa bahwa kayaknya Musa itu sedang menyelipkan satu sosok yang perlu untuk diselipkan sebelum dia mencatat peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami oleh bapak orang beriman yaitu Abraham. Apa catatan Nimrod ini? Menarik. Kita kalau belajar Alkitab, biasanya orang-orang Kristen itu selalu fokusnya hanya di Sem, putranya Nuh. Tapi ternyata di sini seperti tadi sudah kita pelajari bahwa semua makhluk itu berharga di mata Tuhan. Termasuk keturunan Ham. Dan Nimrod ini adalah keturunan Ham, ayahnya bernama Kush, dan Kush ini nanti melahirkan beberapa orang yang nanti akan menjadi bangsa yang besar. Nimrod nanti akan melahirkan bangsa besar Babilonia. Lalu kemudian ada Mitsraim juga nanti yang akan melahirkan bangsa Mesir. Semuanya di masa kemudian menjadi bangsa-bangsa yang besar yang equal dengan kekuatan Israel. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata yang dibuat kuat oleh Tuhan bukan hanya Israel, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain yang juga dilahirkan oleh Ham yang kita pikir Ham itu melahirkan orang kulit hitam, kaum budak gitu kan, kita selalu merendahkan Ham. Tapi kalau kita melihat Nimrod di sini, Nimrod adalah manusia paling keren di zamannya dan dia bukan keturunan Sem, tapi dia adalah keturunan Ham dan dia adalah pemrakarsa Menara Babel. Kejadian 10 ayat 10 dan di sini memang konteksnya dia bersalah. Karena dia ingin mengambil posisi Tuhan, dia membangun menara yang puncaknya ke langit. Apa itu makna langit? Makna langit adalah gambaran dari tahta Tuhan yang ingin dia ambil buat dirinya sendiri. Maka Menara Babel itu diruntuhkan oleh Tuhan. Jadi Nimrod yang penting kita pahami di sini, dia adalah first emperor. Kejadian 10 ayat 8, Kush memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali, perhatikan, yang mula-mula sekali tidak dimulai dari suku yang dilahirkan oleh Sem, tapi Ham. Dia yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Vehush yalat et Nimrod. Hu hechel liot gibor baaretz. Dia orang yang berkuasa mulia. Nah, Anda kan pasti pernah mendengar El Gibor. Dan ini gelar Gibor diberikan kepada Nimrod. Dan Nimrod adalah keturunan Ham, dari rumpun Ham. Bapaknya namanya Kush. Lalu disebutkan, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akad, Akadia, semuanya di tanah Sinar. Kejadian 10 ayat 10. Dan ini tampaknya aneh. Kenapa Musa harus menyelipkan nama Nimrod sebelum dia menulis peristiwa Abraham? Munculnya Nimrod di sini sebagai genealogi. Bangsa besar, tapi bukan masuk bangsa pilihan Tuhan. Karena konsep bangsa pilihan Tuhan ini nanti yang dipilih melahirkan Sang Mesias. Menjadi bangsa pilihan Tuhan itu bukan menjadi yang terkuat. Tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan secara khusus dalam garis mesianik. Tetapi bangsa yang menjadi kuat bukan hanya bangsa pilihan Tuhan, tapi juga bangsa-bangsa lain yang Tuhan izinkan untuk berkuasa. Contohnya, salah satu contohnya ini Nimrod. Nimrod Raja Babel, raja besar dari Babel, Asyur, Media, Persia. Lalu kemudian ada muncul Nebukadnezar, Kores, Darius yang dulunya adalah berasal dari kekuasaan yang berasal dari Nimrod. Dan raja-raja keturunan Nimrod nanti dan juga wilayah-wilayah
yang dia turunkan nanti dipakai sebagai alat Tuhan, sebagai penyeimbang kekuatan Israel pada saat Israel murtad. Dari sejak awalnya Tuhan sudah mempersiapkan kekuatan penyeimbang. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan Israel sendirian yang berkuasa. Karena menjadi bangsa pilihan Tuhan bukan berarti dia boleh melakukan segala sesuatu, justru dia masuk ke dalam covenant, yang covenant itu melibatkan keimanan dan juga moralitas. Jadi covenant itu melibatkan moralitas. Kalau moralitasmu bagus, ya Tuhan pasti akan di belakangmu. Bahkan Tuhan yang berperang untuk engkau, seperti yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel ketika Exodus. Tapi ketika Israel tidak setia, Israel bahkan murtad, Tuhan akan memakai bangsa-bangsa keturunan Nimrod atau bangsa-bangsa yang dulu wilayahnya pernah dikuasai oleh Nimrod seperti Asyur, Persia di sini. Karena Asyur kan termasuk Sem sebenarnya, tapi Asyur dulu dikuasai oleh Nimrod. Dan Asyur juga menjadi penyeimbang kekuatan bagi Israel di masa datang. Jadi di sini tampaknya Musa sudah memberikan pengertian kepada kita sebelum dia bercerita mengenai Abraham, ada sosok yang berkuasa. Bahkan emperor pertama di bumi itu Nimrod. Maka kemudian nanti juga akan muncul seorang raja namanya Raja Kores. Ini sudah pernah kita bahas pada saat saya membahas Persia. Bahkan Raja Kores di sini adalah satu-satunya orang asing, bangsa kafir ya saat itu. Tuhan menyebut dia sebagai yang aku urapi. Berarti Kores itu juga termasuk Mesias. Karena dia disebut yang diurapi Tuhan meski dia bukan rumpun Israel. Jadi raja-raja keturunan Nimrod dipakai sebagai alat Tuhan penyeimbang kekuatan Israel pada saat Israel murtad. Jelas di sini dalam Yesaya 45 ayat 1, Tuhan berfirman, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Koh Amar Adonai Lim Shiho. Ada di sini, ada kata Mesias di sini. Yaitu siapa? Le Kores. Koh Amar Adonai Lim Shiho le Kores asher hehesakti. Vimino lerat levanav goyim umatne melachim afateach liftoah levanav delatayim usyarim lo yisageru. Tuhan mengatakan kepada Kores yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Jadi meski Kores bukan dalam hitungan bangsa pilihan Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai yang di luar bangsa pilihannya sendiri, ya. Nah, itu sudah dibahas di sejarah peradaban Persia hingga Iran hari ini. Dan apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya juga sudah sering saya bahas dalam beberapa judul video di YouTube saya. Ada Greater Israel, Eret Israel Hashelemah, apa bedanya Israel Yahudi dan seterusnya. Ada banyak sekali saya bahas itu, tapi khusus konteks hari ini kita bicara yang berkaitan dengan geopolitik dunia hari ini. Abram, kemudian namanya menjadi Abraham. Siapa yang kasih nama Abram? Tentu saja bapaknya, yaitu Terah. Terah itu ingin anaknya bukan sebagai orang biasa, tapi ingin anaknya sebagai pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin bangsa Aram. Kok bangsa Aram? Ya karena memang Abram lahirnya di mana? Di Ur Kasdim, Ur Kaldea. Itu adalah bagian dari Mesopotamia, bahasa Ibraninya adalah Aram Naharaim. Aram yang di antara dua sungai. Berarti Ur Kasdim juga termasuk dari Aram yang di antara dua sungai. Terah menginginkan anaknya menjadi pembesar bangsa Aram, tapi pemikiran Tuhan beda lagi. Enggak, anakmu bukan menjadi pembesar bangsa Aram saja, tetapi dia akan menjadi Avram, yaitu apa? Avhamon Goyim, Abraham bapak banyak bangsa. Dan itu tergenapi sampai hari ini. Ada 3 agama besar, mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam. Tiga-tiganya ngeklaim bahwa mereka menyembah Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, maka Abraham disebut Bapak orang beriman. Jadi di mana itu Ur kira-kira di sini?
ada di bagian Aram Naharaim, maka betul seperti namanya Abram, Aram, bapaknya orang Aram, pembesar bangsa Aram. Lalu kemudian keluarga Abraham pindah ke Haran setelah Terah mati, kemudian Abraham mendapat panggilan untuk meneruskan perjalanan itu sampai ke tanah yang nanti ditunjukkannya, melewati Syria sampai di sini sampai ke Shechem dan bahkan sampai ke Betel sampai ke Negev. Nah, jadi Abram menjadi Abraham, bapak sejumlah bapak bangsa, bukan hanya Israel saja. Seperti yang dicatat di dalam Kejadian 17 ayat 4, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Akan menjadi bapak sejumlah bangsa, Le'af Hamon Goyim di sini. Maka dari kata Af Hamon Goyim, maka muncul nama Abraham untuk mengganti nama Abram. Sebenarnya Abram di sini dia juga memiliki kualitas kenabian. Nuh juga memiliki kualitas kenabian. Tapi menurut orang Yahudi, yang menjadi nabi pertama itu bukan Abraham tapi Musa. Lalu Abraham itu sebagai apa bagi orang-orang Yahudi? Bagi orang Yahudi, Abraham itu sebagai Abraham Avinu. Karena posisi leluhur itu bahkan lebih tinggi daripada posisi seorang nabi itu sendiri. Makanya Abraham disebut Abraham Avinu. Abraham bapak kita, bahkan bapak bagi Musa. Jadi meskipun Musa dianggap sebagai nabi yang pertama, tapi Abraham walaupun dia punya kualitas nabi, dia lebih disebut sebagai leluhur. Dan leluhur ini pangkatnya bahkan menurut orang Israel lebih tinggi dari nabi. Pelajaran Abraham Avinu ini nanti masih berlanjut dan kalau Anda belum mengikuti nanti bisa lihat di channel YouTube saya mulai sesi 1 sampai sesi 8 ya. Nah, sekarang kita masuk fase yang pertama. Jadi tadi sesi pertama itu masih introduksi sebenarnya. Tapi sudah berat banget ya. Baru sekarang ini kita masuk pertama, Israel sebagai bangsa, ethno-religious root, yaitu tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Jadi fase yang pertama, Israel sebagai bangsa mulai dari kehidupan patriarkal Israel 2000 sebelum Masehi hingga tahun 1200 sebelum Masehi. Dimulai dari Abraham, dia sebenarnya berpoligami, ada 2 istri di situ. Dan Tuhan memilih garis secara khusus untuk melahirkan sang Mesias yaitu Isa. Dan Isa nanti akan melahirkan bangsa Israel yang nanti di situ sang Mesias akan hadir. Maka di sini memang betul-betul kita tidak menyangkali bahwa Tuhan betul-betul memilih sebuah bangsa. Bangsa untuk apa? Bangsa untuk melahirkan sang Mesias. Nah, dari Isa nanti akan lahir Yakub. Hanya Isa yang hidup secara monogami saja. Yakub ternyata poligami juga, istrinya 4. Ada Lea, ada Rahel, dan budak-budak mereka yang dijadikan istri kemudian yaitu Silpa dan Bilha. Dan mereka semuanya kalau dijumlah punya putra 12 dan 12 putra ini akan menjadi cikal bakal bangsa Israel dan mereka adalah pala penyembah Allahnya Abraham, Elohe Abraham. Sekarang kita masuk ke the history of Israel, Hasikaron Shel Israel, the memory of Israel, karena nggak ada kata history dalam bahasa Ibrani, adanya zikaron. Zikaron itu dalam artian memori. Ingat-ingatan Israel. Nah, kalau history itu kan bukan my story, bukan our story, tapi his story atau her story. Nah, bagi orang Israel kalau belajar sejarah itu our story. Hasikaron Shel Israel. Dan dari sini Israel lahir dari 12 putra Yakub yang kemudian disebut Israel, dan di sini Lea melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, Isakar dan Sebulon. Yehuda di sini nanti sebagai garis mesianik. Silpa melahirkan 2 putra, Rahel melahirkan 2 putra, Bilha melahirkan 2 putra, totalnya ada 12. Di antara putra dari istri pertamanya Yakub dipilih Yehuda sebagai yang melahirkan sang Mesias. Dari kata Yehuda muncul kata Yahudi atau Yudea sama. Jadi Yahudi adalah turunan kata dari Yehuda. Lalu kemudian seperti tadi dikatakan oleh Tuhan dalam nubuatnya,
Israel harus pergi ke Mesir dan menjadi budak di sana selama 400 tahun. Seperti yang dimaklumatkan oleh Tuhan kepada Abram, mereka nanti akan menjadi hamba. Dan orang yang menganiaya umatnya ini pada akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Lalu kemudian di situ, kenapa mereka bisa bertahan tinggal di Mesir? Karena ada salah satu putra dari Yakub itu menjadi pembesar bagi Mesir. Dia menduduki tahta kedua, bahasa Ibrani-nya Mishneh Lamelech. Dan dia ketika ada kelaparan di tanah perjanjian, di tanah Kanaan itu, dia membawa semuanya, keluarga dari bapaknya itu untuk tinggal di Mesir, tinggal di tanah Goshen, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau keturunan Israel ini terus-menerus tinggal di Kanaan, mereka akan berhadapan dengan orang-orang Amori yang kedurjanaannya itu belum genap. Tuhan nggak mau mereka berkawin campur dengan orang-orang Kanaan dan kemudian mereka menjadi orang Kanaan, menjadi penyembah ilah-ilah Kanaan, maka mereka harus disendirikan, dikuduskan atau dipisahkan untuk tinggal di Goshen. Pada kegenapannya nanti lahir pemimpin yang nggak kenal dengan Yusuf yang pernah menjadi Mishneh Lamelech, menjadi penguasa kedua. Seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf, dan raja baru ini kemudian menganiaya bangsa keturunan Abraham, dan dari situ nanti di dalam kekalutan itu lahir Musa. Yang Musa ini lahir bertepatan dengan dekrit yang dikeluarkan oleh Fir'aun bahwa semua bayi-bayi Ibrani harus dibunuh dengan dilemparkan ke Sungai Nil. Apa yang terjadi kita sudah tahu ceritanya kan? Musa kemudian dilarung oleh ibunya karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan anaknya terus-menerus karena anaknya semakin besar. Maka kemudian dia melarung anaknya itu ke Sungai Nil berharap nanti ada orang Mesir yang kasihan jatuh hati dan kemudian mengadopsinya. Dan atas kehendak Tuhan yang menemukannya adalah putri Fir'aun. Dan kemudian putri Fir'aun ini mengadopsinya, maka seperti Kisah Para Rasul 7 ayat 22, benarlah bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan dia berkuasa dalam segala perkataan dan perbuatannya. Maka di sini kita dapat melihat Musa itu adalah Prince of Egypt dari usia 0 tahun sampai usia 40. Usia 40 dia dididik menjadi Prince of Egypt, diajari segala ilmu, mulai ilmu hikmat, ilmu kimia, ilmu kepemimpinan, bahkan ilmu perang. Kalau dia sudah mencapai umur 40 di sini, maka posisi Musa ini bisa sudah mencapai general, panglima perang. Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Karena nanti Musa harus menjadi pemimpin masa depan yang mengerti segala ilmu dan dia nggak boleh buta huruf. Dia harus mengerti segala ilmu karena dia akan menjadi guru bagi bangsa, termasuk ilmu perang. Maka Musa juga mengerti ilmu perang. Nah, ini ada di film The Exodus Gods and King, bagus sekali. Bahwa ada Ramses yang menjadi putra mahkota pertama dan Musa di sini menjadi putra mahkota kedua. Dua-duanya dididik untuk menjadi pemimpin masa depan. Pada kehidupan kerajaan-kerajaan masa lalu selalu mempersiapkan putra mahkota pertama, putra mahkota kedua, yang kalau terjadi apa-apa pada putra mahkota pertama, nanti putra mahkota kedua bisa menggantikannya. Nah, dalam konteks ini Tuhan mempersiapkan Musa sebagai Prince of Egypt yang dia sudah dididik dengan baik, mengerti segala ilmu karena dia nanti akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel di masa depan. Yang artinya segala opresif yang terjadi pada masa-masa sebelumnya itu ada di dalam kehendak Tuhan, ya. Jadi ada masa 40 tahun yang kedua setelah dia menjadi Prince of Egypt, Tuhan biarkan keguncangan terjadi. Terjadi pertikaian antara orang Mesir dan orang Ibrani dan Musa di situ menjadi penengah. Tapi apa yang terjadi? Musa memukul dan mukulnya terlalu keras, orang Mesir itu mati. Maka kemudian di sini terbukalah kedok bahwa ternyata Musa itu bukan orang Mesir asli dan dia adalah seorang Ibrani. Maka Tuhan membiarkan Musa untuk menjadi seorang pelarian dan ini menjadi fase yang paling sunyi. Musa tidak lagi menjadi Prince of Egypt, dia menjadi pelarian, dia menjadi pengelana,
Dan pada akhirnya nanti dia tertambat pada satu rumah, yaitu rumahnya Yitro. Siapa itu Yitro? Yitro adalah Imam Midian. Siapa itu Imam Midian? Midian adalah putra dari Keturah. Siapa itu Keturah? Menurut tradisi Ibrani, Keturah adalah Hagar itu sendiri. Tapi ini tafsir, Anda bisa nggak setuju nggak apa-apa. Dan saya setuju bahwa ternyata Musa juga diizinkan oleh Tuhan menikahi seorang perempuan dari sisi Abraham yang lain, yaitu Midian, putri seorang Imam Midian. Musa di situ kita lihat dia menggembalakan kambing dombanya bukan miliknya sendiri, tapi miliknya Yitro. Menarik. Artinya di sini Musa tidak sebagai orang kaya. Dia sebagai orang upahan. Orang upahan yang kemudian diambil mantu oleh si empunya rumah yaitu Yitro untuk menikahi putrinya yaitu Sipora. Dan kemudian masuk masa 40 tahun ketiga. Panggilan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Perhatikan di sini. Musa pernah menjadi Prince of Egypt. Luar biasa ilmunya. Tapi ilmu saja belum cukup. Musa harus menjadi manusia yang pernah sengsara, yang mengerti geografi bumi. Ya, kalau kita membaca bagaimana Musa mendeskripsikan di mana Taman Eden, dia menuju di dekat Hawila yang banyak emasnya. Kenapa dia harus menambahkan di dekat Hawila yang banyak emasnya? Atau ketika dia menyebut, lalu Kain berpaling dari wajah Tuhan. Vayetse Kain milifne Adonai. Vayeshev be'eretz not kitmat Iden. Dan Kain meninggalkan wajah Tuhan, keluar dari wajah Tuhan, lalu kemudian dia tinggal di tanah Not di sebelah timur Eden, yang dulu yang berada di antara dua sungai, Sungai Gihon dan Pishon, dan juga di antara Sungai Ferat dan Hiddekel. Di sini Musa selalu menambahkan keterangan geografi. Kenapa Musa memberikan keterangan geografi? Berarti Musa betul-betul menjadi pengelana. Bahkan ada kemungkinan juga Musa sudah masuk ke tanah Kanaan. Maka sebagai pemimpin yang nanti dipersiapkan Tuhan agar umatnya nanti akan masuk ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu Musa juga menyuruh pengintai ya, Yosua, Kaleb dan temannya yang lain untuk masuk kemana? Untuk masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai. Ada apa di situ? Kenapa Musa bisa nyuruh ke situ? Karena ini kemungkinan besar Musa pernah masuk ke situ. Nah, itu kapan di mana? Ketika Musa sebagai pengelana. Setelah Musa dipenuhi dengan segala ilmu, termasuk sains, ilmu kepemimpinan, ilmu kehidupan, ilmu bumi, barulah Tuhan memanggil dia sebagai pemimpin bangsa di usianya yang ke-80. Jadi 40 tahun pertama sebagai Prince of Egypt, 40 tahun kedua sebagai pengelana, dan 40 tahun ketiga dia menjadi pemimpin bangsa Israel untuk memimpin keluaran bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang diperingati dengan Hari Raya Paskah yang dicatat di dalam Keluaran pasal 12. Nah, lalu kemudian ketika ada di padang gurun, Tuhan melakukan perjanjian di Sinai, yaitu diturunkannya Torah. Saya tadi membaca mengenai peringatan Pentakosta di Perjanjian Baru yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, itu untuk memperingati dulu juga pernah ada satu momen yang disebut dengan Pentakosta, dan Pentakosta itu dipandang oleh orang Yahudi sebagai Hakmatan Toratin. Hari diberikan Torah bagi kita. Dan itu pemberian Torah dimulai dari 10 firman yang dicatat di dalam Keluaran pasal 20 dan itu menjadi bagian dari keseluruhan hukum Taurat. Dan hukum Taurat bukan cuma 10 tetapi 613. Dan di situ ada ketentuan sistem ibadah dan ritual, dan Tuhan karena untuk mendidik orang-orang Israel nggak bisa langsung masuk ke tanah Israel, padahal kalau jalan kaki misalnya jalan pelan-pelan itu paling lama antara 2 bulan sudah nyampe. Tapi ini Tuhan biarkan mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun untuk apa? Membentuk orang-orang Israel yang sudah terbentuk sebagai orang Mesir supaya identitas Mesirnya semua dibuang dan nanti yang masuk ke
tanah perjanjian adalah orang-orang yang betul-betul sudah melepaskan latar belakang Mesir mereka. Nah, kemudian Musa mati dalam umur 120 tahun di Gunung Nebo yang di dekat daerah wilayah Amon. Lokasi kuburannya tidak diketahui, jasadnya juga tidak diketahui ada di mana. Ada yang memandang bahwa jasad Musa itu diangkat oleh Tuhan. Kitab Ulangan dalam bagian epilog, Ulangan 34 ayat 5 itu, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ini kan LAI nulisnya begini. Tapi saya suka membacanya begini. Lalu matilah Musa, Fayamot Syam Moshe Evet Adonai Beeretz Moab Alpi. Alpi ini oleh karena mulut Adonai. Oleh karena mulutnya Adonai. Maka secara romantis saya bisa menerjemahkan seperti ini. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab dengan ciuman ilahi by the divine kiss. Nah, ini enak ya, mati tapi bukan yang datang malaikat maut, tapi didatangi Tuhan sendiri dengan cara dicium. Ini adalah kematian yang indah, mati di pembaringannya sendiri, dan itu adalah keinginan kita semua. Jangan nanti kita mati banyak kabel ditempel di tubuh kita gitu kan. Kan enak kalau mati dicium Tuhan, mati dengan cara yang begitu damai. Nah, itu bicara mengenai Musa, ada juga YouTube-nya, nanti Anda bisa nonton. Dan sekarang Israel. Israel menarik. Israel pada zamannya Empire David and Salomo di sini, Anda lihat di sini, ini wilayahnya. Tetapi ada wilayah yang nggak dikuasai loh. Wilayah apa ini yang nggak dikuasai? Phoenicia di sini, dan satu lagi apa? Filistea. Nggak dikuasai. Dan orang Filistea di sini itu bukan keturunan Kanaan, tapi dia berasal dari Mitsraim yang nggak ikut dikutuk oleh Nuh. Dan itu seperti duri dalam daging bagi Israel sepanjang masa, bahkan sampai hari ini. Nah, hati-hati makanya Israel kalau memperlakukan Gaza itu kan daerahnya orang Filistin. Dia seperti duri dalam daging sejak mulai masa Yosua, mulai masanya Daud, mulai masanya Salomo. Apalagi ketika Israel itu sudah terbelah dua, ya pastilah mereka tidak akan bisa menguasai ini. Jadi kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Makanya kita kalau baca Alkitab itu harus dengan lapang dada. Jangan dengan pikiran pokoknya Israel benar. Pokoknya Israel bangsa pilihan Tuhan. Pokoknya yang lain harus kalah dengan Israel. Enggak. Kita membaca Alkitab dengan hati yang terbuka, wawasan yang luas. Ya, ya betul. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Iya, betul banget. Ya. Tapi Tuhan izinkan duri dalam daging itu selalu ada, bahkan sampai hari ini. Jadi kalau ada kemerosotan iman spiritual, kompromi iman ketika orang-orang Israel menyembah ilah-ilah yang lain, pastilah kemudian Tuhan bangkitkan kekuatan bangsa-bangsa kafir itu. Setiap kali ini bikin orang Israel menjadi marah mendidih. Contohnya siapa? Simpson sebagai hakim terakhir di kitab Hakim-Hakim. Dia lawannya Filistin. Tapi apakah Filistin dikuasai? Enggak juga. Ketika masuk ke raja-raja, zaman kerajaan Israel bersatu, Daud mengalahkan Goliat. Yes. Tapi apakah ketika Daud menjadi raja, Daud itu menguasai Filistin atau Gaza di situ? Enggak juga. Daud dipilih Tuhan, iya. Dipilih dinasti Daud secara khusus, dipilih untuk menurunkan Raja Mesias yang dijanjikan. Dan itu ya dan amin, dan sudah digenapi dengan lahirnya Yesus Kristus. Dinasti Daud diawali pada sekitar abad 10 sebelum Masehi. Lalu transisi ke Salomo. Salomo diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah yang pertama. Yang pengen itu Daud. Tapi Tuhan tidak setuju Daud yang bangun. Karena apa? Tangan Daud berlumuran darah. Ya, kesalahan terbesarnya yaitu ketika dia membunuh Uria dan mengambil istri Uria bagi dirinya. Maka Tuhan tidak berkenan Daud yang tangannya berdarah-darah itu untuk membangun bait Allah. Nah, itulah yang dipahami oleh kalangan Yahudi Heredi
Apa itu kalangan Yahudi Heredi? Kalangan Yahudi Heredi adalah kalangan penganut Judaism dari kalangan Yahudi Askenazi yang mereka tidak setuju pengambilan tanah suci ataupun bahkan wilayah Masjidil Aqsa diambil secara paksa dengan cara pertumpahan darah. Karena ini mengingat Tuhan dulu nggak setuju ketika Daud bangun itu. Yang bangun siapa? Salomo. Salomo yang nggak suka perang. Salomo yang melakukan kekuasaan dengan hikmatnya, yang berbagi hikmat secara fasal, tapi bukan dengan cara perang. Tapi fasal ini pun menjatuhkan Salomo di kemudian hari kan. Nah, jadi ini adalah sejarah yang kita nggak usah menanamkan ide kita pada sejarah itu. Kita baca sejarah secara jujur. Kalau sejarah nulis gini ya gini. Jangan dimasukkan ide kita Israel harus menang perang. Israel bangsa pilihan Tuhan. Israel harus dibenarkan. Enggak. Karena Alkitab juga mengatakan ketika Israel salah, Alkitab juga menulis bahwa mereka dihukum oleh Tuhan. Memang Israel Raya, Eretz Israel Hashelemah itu sudah diraih pada zamannya Salomo dengan cara fasal dicatat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21 sebagai penggenapan dari Kejadian 15 ayat 18. Nah, lagi-lagi golongan Yahudi, Heredi, kaum Heredi, di antara mereka ada Neture Karta. Mereka mengatakan kalau pengen mencapai the greater Israel, Eretz Israel Hasyelemah, itu bukannya membombardir Lebanon dan lain-lainnya untuk mengambil tanah itu, tetapi dengan cara seperti Salomo, dengan cara damai, bukan dengan cara pertumpahan darah. Kalau pertumpahan darah, nggak kena tuh. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan orang Kristen, yang ngomong orang Yahudi sendiri, yang tinggal di area Me'ah Sya'arim di Yerusalem. Jadi nggak semua orang Yahudi itu setuju dengan kegiatan represif dari pemerintahnya sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah modern hari ini bukan berarti cerminan dari perlakuan Yahudi seluruhnya. Orang Yahudi yang cinta damai masih ada, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan mereka nggak setuju dengan cara represif yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu. Makanya mereka sering sekali berdemo dengan bawa-bawa bendera Palestina. Karena apa? Karena para leluhur mereka ketika mereka kembali aliyah ke Tanah Suci dan ketika Tanah Suci itu masih di dalam kekuasaan Utsmania, Ottoman, mereka bisa kok hidup di situ berdampingan bersama apa? Bersama orang Kristen, bersama orang Islam, dan orang-orang Israel yang aliyah, orang Yahudi aliyah ke sana pada sekitar abad 19 sampai abad 20 itu, mereka bersama-sama ketika masih di dalam kekuasaan Utsmania, bahkan sampai mandat Britania Palestina yang dipegang oleh Inggris yang menguasai tanah itu di kemudian hari setelah Perang Dunia Pertama. Jadi Israel Raya, the greater Israel itu memang pernah diraih pada zamannya Salomo, tapi bukan dengan cara pertumpahan darah. Lalu kita akan lihat, sekarang kita bicara kronologi. Tadi kita bicara kronologi, sekarang kita juga bicara kronologi yang pertama. Nanti kita bicara kronologi lagi. Jadi saya depan belakang balik lagi supaya nanti Anda betul-betul paham kompleksitas dari sejarah Israel yang berumur 4.000 tahun ini kompleks. Makanya seminarnya sehari ya. Yang pertama, kronologi. Periode di padang gurun itu adalah kelahiran bangsa Israel di padang gurun dalam pimpinan Musa. Mereka digodok di padang gurun untuk dipersiapkan menjadi umat pilihan Allah yang betul-betul mengerti hukum Allah sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu masuk pada periode Yosua. Lalu kemudian Yosua sebagai panglima atau pemimpin Israel saat itu, walaupun dia bukan seorang raja, tetapi pemimpinnya saat itu pengganti Musa ya, Yosua. Dia membagi-bagi. Ada Asher, Naftali, Zebulun di sini, Manasye besar di sini, ada Gad, ada Efraim, Benyamin dekat Yerusalem, lalu kemudian Yudea yang nanti menjadi kerajaan Yudea. Dan Anda lihat di sini, sebenarnya Filistia, Asdod, Askelon, Gaza di sini. Ini sebenarnya harusnya kekuasaannya Yehuda. Itulah kenapa Daud perangnya sama siapa? Perangnya sama Goliat. Goliat orang mana?
Goliat orang Filistin. Tetapi di sini, kenapa di sini dibedakan? Kayaknya nggak ada yang memiliki. Ya emang sulit untuk menaklukkan Filistin ini. Dia seperti duri dalam daging sejak mulanya. Kemungkinan dia hanya bisa ditaklukkan pada zamannya Salomo saja, tapi habis itu hilang lagi. Dan selamanya hilang. Sekarang masuk periode hakim-hakim. Periode hakim-hakim, di situ mulai hakim Otniel, Ehud, Deborah, dan seterusnya sampai Simpson, hakim yang terakhir. Di situ selalu ada siklus. Kalau ada dosa, maka Tuhan membiarkan Israel ditindas karena Tuhan meminta pertobatan. Kalau ada pertobatan, ada pembebasan. Jadi tanah ini tidak semerta-merta diterima sebagai hak. Nah, karena apa? Tuhan menentukan covenantnya itu berdasarkan moral. Ketika di zaman periode hakim-hakim di sini, dan bahkan sampai zaman Raja Saul dan Raja Daud di sini, Filistin masih nggak bisa dikuasai. Wow, menarik kan? Jadi hati-hati dengan Filistin ini. Dia seperti duri dalam daging. Anda mau habisin dia, misalnya. Anda pengen Israel habisin dia, dia bangkit lagi loh. Di zamannya Daud bahkan tidak dapat dikuasai meski Daud sudah mengalahkan Goliat kan. Tapi nggak bisa dikuasai juga wilayahnya. Nah sekarang kerajaan Israel bersatu. Salomo juga menguasai kerajaan ini selama 40 tahun. Jadi Eretz Israel Hashelemah, the greater Israel itu hanya dikuasai pada masanya Salomo yang hanya 40 tahun per 120 tahun. Berarti hanya sepertiga waktu dari Israel bersatu secara umum. Karena Salomo melakukan diplomatik pernikahan dengan negara-negara yang memberinya perempuan untuk dinikahi, maka kemudian Salomo jatuh ke dalam penyembahan ilah-ilah asing, bahkan dia membangun mesbah-mesbah untuk ilah-ilah asing, dan Tuhan tidak suka itu. Meskipun pada akhirnya Salomo bertobat dengan menuliskan kitab pengkhotbah, tetapi konsekuensi itu tetap diterapkan pada keturunan Salomo. Kerajaan itu Tuhan biarkan menjadi pecah. Jadi kerajaan Israel bersatu, kalau kita hitung berarti kan periode hakim-hakim belum menjadi pemerintahan yang legitimate, baru menjadi pemerintahan yang legitimate ketika Israel memiliki Raja Saul. Raja Saul seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 21. Raja Saul berkuasa 40 tahun. 40. Ternyata bukan kebetulan Daud pun berkuasa selama 40 tahun. Dan bukan kebetulan pula Salomo juga berkuasa selama 40 tahun. Jadi kerajaan Israel bersatu hanya berdurasi 40 kali 3. Berarti durasinya cuma 120 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukankah Israel punya sejarah yang panjang bahkan 4.000 tahun? Tapi sebagai kerajaan Israel bersatu cuman umurnya 120 tahun. Wow, kenapa sih Tuhan nggak panjangin? Karena berkaitan dengan moralitas kesetiaan Israel. Dan di sini terpecah menjadi dua. Yang di utara dihuni oleh 10 suku, yang di selatan dihuni 3 suku. Yang di utara Tuhan hanya biarkan hidup selama kurang lebih 209 tahun sebagai kerajaan Israel utara, yang rajanya itu kebanyakan dari suku-suku Efraim. Lalu kemudian yang di selatan, ternyata di sini sama, cuman berumur 344, tapi ini pun nggak bisa dikatakan sebagai kerajaan Israel bersatu. Dalam keadaan ini, Israel masih bangsa pilihan Tuhan nggak? Masih bangsa pilihan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Karena berkaitan dengan kesetiaan bangsa pilihan itu. Lalu kemudian di utara ketika nggak setia, Tuhan biarkan 10 suku ini hilang. Karena kemudian oleh Tiglat-Pileser itu dijadikan eksodus dan aliyah besar-besaran, yang kemudian orang Asyur masuk ke tanah suci Israel utara, yang orang Israel itu dibuang ke utara, isinya menjadi berbeda-beda, dan di sini ada Samaria di sini. Nah, itulah kenapa orang Yahudi benci sama orang Samaria, karena dianggap orang Samaria
itu adalah orang-orang yang kawin campur gara-gara itu. Gara-gara polisi dari Tiglat-Pileser itu. Nah, kemudian yang di selatan. Ternyata meskipun agak lumayan, nggak terlalu berdosa seperti Israel Utara karena ada bait Allah di Yerusalem, tapi pada akhirnya Yerusalem juga nggak setia. Maka Tuhan biarkan kekuatan dari utara tiba-tiba masuk ke tanah perjanjian, ke tanah bangsa pilihan Tuhan. Siapa dia? Nebukadnezar. Dan Tuhan tidak membela bangsa pilihannya sendiri. Tuhan biarkan bangsa pilihannya itu kalah. Yang di utara sudah 10 suku hilang. Yang di selatan di sini sesuai janji Tuhan karena Tuhan memang memilih bangsa untuk menurunkan Sang Mesias, maka yang di sini masih disayang. Mereka tidak dihabiskan, tapi mereka hanya dibuang di Babel selama 70 tahun dari kekalahan bangsa kafir. Wow, Tuhan membiarkan bangsa pilihannya sendiri kalah dari bangsa kafir. Kok bisa? Kalau bangsa pilihan Tuhan nggak boleh kalah dong. Tapi kenapa kok kalah dari bangsa kafir? Nebukadnezar. Siapa itu Nebukadnezar? Bangsa Babilonia. Siapa itu bangsa Babilonia? Dulu di Kejadian pasal 11. Itulah kenapa Musa harus seperti nyelipin satu sosok namanya Nimrod. Kenapa Nebukadnezar bisa melawan bangsa pilihan Tuhan? Karena dia cucunya Nimrod. Dia bisa mengimbangi kekuatan Israel. Nah, menarik. Setelah Israel dibuang di Babel, kemudian oleh dekretnya Kores yang disebut sebagai Sang Mesias tadi, ya, ayatnya sudah kita baca, Yesaya pasal 45. Di sini, bangsa pilihan Tuhan sisa Israel boleh kembali ke tanah suci. Jadi Kores memberikan dekretnya orang Yahudi. Kenapa disebut Yahudi? Ya karena Yudea. Karena yang masih bertahan di sini Yudea, yang di utara kan udah hilang. Mereka boleh kembali ke tanah Yudea, makanya namanya Yudea. Sampai zamannya Tuhan Yesus, daerah ini namanya Yudea, bukan Israel lagi, ya. Namanya Yudea karena ini merujuk kepada sisa Israel. Bukan Israel seluruhnya, karena 10 suku sudah hilang. Maka ketika zaman Tuhan Yesus lahir, namanya juga Yudea. Karena ini adalah sisa dari kerajaan Yudea. Nah, ketika masuk ke tanah suci, apakah sisa Israel bisa menjadi bangsa yang independen? Enggak. Mereka masih dikuasai, dijajah oleh Media Persia. Bahkan nanti ada datang apa? Datang Alexander Agung. Masuk ke apa? Periode Helenistik. Sebelum masuk di periode Helenistik ini, nanti ada satu saat Ezra dan Nehemia diizinkan Tuhan untuk memimpin Israel masuk ke tanah suci, dan oleh dekret Kores tadi, orang Israel boleh membangun bait Allahnya lagi. Jadi artinya ketika Israel kalah dari Nebukadnezar, bait Allah itu runtuh. Maka Tuhan mengizinkan Israel membangun bait Allahnya lagi. Lalu kemudian mereka juga nggak jadi bangsa merdeka, masih jadi jajahan. Karena masuk pada penjajah selanjutnya yaitu periode Helenistik. Zamannya Alexander Agung. Lalu kemudian Alexander Agung mati muda kan? Lalu kemudian dikuasai oleh dinasti Ptolemeus. Lalu kemudian Seleukus. Dari dinasti Seleukus ini nanti ada satu raja Antiochus Epiphanes mengotori bait Allah dengan mempersembahkan babi di bait Allah. Lalu timbullah Judean Revolt, pemberontakan orang-orang Yahudi kepada dinasti Seleukus Antiochus Epiphanes di sini, dan dimenangkan oleh Yudas Hamakabi. Lalu kemudian dinasti Hasmonean di sini, yaitu dinasti dari keturunan Imam Besar Matityahu, bapaknya Yudas Hamakabi, lalu di situ menelurkan kerajaan independen Israel merdeka. Diizinkan Tuhan untuk merdeka, tapi nggak lama juga, 103 tahun saja. Lalu kemudian terjadi apa? Kemudian terjadi kekuatan asing lagi datang, Kekaisaran Romawi pada zamannya Yesus Kristus. Dan di situ masuk pada pelayanan Tuhan Yesus di kala Yudea, ya Yudea dalam
Zamannya Yesus disebut Yudea dikuasai oleh Emporium Romawi. Tepat 40 tahun setelah Yesus Kristus naik ke surga, lalu kemudian terjadi gonjang-ganjing, yaitu ada pemberontakan orang Yahudi kepada Emporium Romawi, dan orang Yahudi ini kalah. Nanti kita akan pelajari detailnya kenapa kok sampai kalah dan apa akibat kekalahannya itu. Bait Allah runtuh. Dan ini sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus yang dia khotbahkan di Bukit Zaitun yang dicatat di dalam Matius pasal 24 sampai pasal 25. Ini adalah pemberontakan yang pertama. Lalu pemberontakan yang kedua terjadi pada zamannya Simon Bar Kokhba, ya, di tahun 135 Masehi, dan Tuhan juga mengizinkan orang Yahudi ini menang. Menang tapi tidak dalam waktu yang lama, 3 tahun saja. Habis itu setelah Raja Hadrian datang membawa pasukannya, Simon Bar Kokhba ini kalah, dan juga pemimpin spiritualnya yaitu Rabi Akiva sama-sama dihukum mati. Lalu kemudian karena sudah 2 kali memberontak, lalu Kaisar Hadrian ini memberikan punishment. Punishment kepada siapa? Punishment kepada orang-orang Yahudi, sisa Israel di sini. Maka kalau dulu itu terus, ya, kita lihat di sini, kalau kita lihat peta-petanya itu, Filistia itu susah untuk dikuasai. Pada zaman Israel sudah terbelah, pada zamannya Raja Daud juga tidak bisa dikuasai, pada zamannya Yosua juga nggak bisa secara penuh dikuasai. Ya mungkin menang musiman saja, tapi nggak bisa menguasai secara permanen di situ, nggak pernah bisa dikuasai. Nah, Kaisar Hadrian membaca sejarah ini. Karena orang Yahudi sudah memberontak 2 kali, dikasih punishment. Nama Yudea tadi dihapus dari sejarah, diganti menjadi nama Palestina. Ini yang duri dalam daging bagi kamu selama mungkin ribuan tahun, ya, dijadikan nama bagi Eretz Israel. Artinya di sini memang Palestina di sini tidak merujuk kepada bangsa Palestina seperti bangsa yang diperangi oleh Simpson dan juga bangsa yang menjadi nationality dari Goliat. Enggak. Kita harus melihat di sini Palestina itu disematkan sebagai nama wilayah, dan itu ditaruh penyematan nama ini berabad-abad. Sejak abad kedua Masehi sampai nanti kekuasaan Utsmania, namanya terus Palestina. Sampai nanti tahun 1948 ada negara Israel merdeka. Tapi di sini Palestina itu kan ada orangnya terus. Termasuk kelahiran gereja di Tanah Suci di Yerusalem di sini, Palestina ini nanti juga akan menjadi nama bagi siapa? Bagi orang-orang Kristen juga yang ada di Tanah Suci ini. Maka kalau ada Kristen Palestina, bukan Kristen bangsa Palestina seperti bangsanya Goliat, no. Tapi wilayah Palestina seperti yang diberi nama oleh Kaisar Hadrian. Jadi teman-teman saya, saudara-saudara saya orang Kristen, please jangan sensi dengan nama Palestina. Karena Palestina di sini adalah nama wilayah secara administrasi. Kalau saya bicara mengenai Kristen Palestina, ya, karena memang mereka kemudian karena kekuasaan Islam yang menggunakan bahasa Arab berabad-abad, maka mereka juga menggunakan bahasa Arab, kan? Maka mereka juga disebut bangsa Arab karena berbahasa Arab. Demikian juga Mesir. Mesir itu bukan bangsa Arab. Mesir itu anaknya Ham. Tapi ketika Alexandria dikuasai oleh dinasti Ayubia dan Mamluk yang Islam, maka kemudian Mesir berbahasa Arab. Tapi Mesir bukan bangsa Arab, kan? Tapi kemudian di kemudian hari di zaman modern ini Mesir dianggap sebagai Arab. Kenapa? Karena dia menggunakan bahasa Arab sejak zamannya dinasti Ayubia dan Mamluk dan seterusnya, yang orang
Mesir itu tidak lagi bicara bahasa Koptik, tidak lagi berbahasa Yunani. Mereka berbahasa Arab. Sama juga ini Palestina, ya. Nama Palestina berarti sudah ada sejak abad kedua. Maka Kristen yang sudah lahir sejak Kisah Para Rasul pasal 2, walaupun mereka juga pernah berkali-kali dianiaya di Yerusalem, bukan berarti mereka nggak ada sama sekali. Mereka ada di tempat, mereka pernah mengungsi ke Pela untuk satu waktu, pastilah mereka akan kembali ke Eretz, dan kemudian komunitas-komunitas Kristen masih ada di situ ketika Bizantium masuk di situ. Kaisar Konstantin bertobat melalui ibunya, Ratu Helena. Kemudian wilayah ini menjadi kekuasaan Bizantium dan kekristenan menjadi agama yang resmi di sini. Dan itu namanya juga Palestina. Lalu kemudian terjadi kemerosotan. Sehingga ada kekhalifahan Islam itu masuk ke Yerusalem melihat bahwa tanah bekas bait Allah itu kok jadi tempat sampah. Padahal itu kan tempat kudus. Maka kemudian Khalifah Islam Umar bin Khattab membangun Aqsa, Masjid Al-Aqsa di situ. Pada saat itu, karena sudah Israel itu memberontak 2 kali, Emporium Romawi melarang orang-orang Yahudi untuk masuk ke Yerusalem. Dan mereka hanya boleh masuk ke Yerusalem ketika memperingati Tisha B'Av. Apa itu Tisha B'Av? Runtuhnya Bait Allah yang runtuh pada tahun 9 bulan Av. Nah, mereka baru masuk. Lalu kemudian ketika masuk ke Khalifah Islam, Islam mulai berkembang di Eretz, di Tanah Suci. Lalu kemudian tentara salib ingin mengklaim kembali, loh ini kan dulu dikuasai Bizantin. Mereka perang wilayah di situ, tentara salib menguasai pada sekitar abad ke-12. Lalu kemudian tentara salib kalah lagi dari dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Sultan Salahuddin. Kemudian berganti dinasti Mamluk juga yang berasal dari Mesir. Lalu kemudian datang Utsmania Ottoman. Dan Utsmania di sini berkuasa selama 400 tahun di situ, namanya tetap Palestina. Jadi Palestina itu jangan dianggap nggak ada, jangan dihapus ini. Karena ini saksi sejarah. Ya memang orang Israel, orang Kristen nggak setuju nama itu. Tapi ini adalah sejarah. Dan yang menamai ini adalah penguasa saat itu. Ya kan? Jadi bukan berarti Palestina nggak ada. Kan ada banyak denial orang Kristen itu. Nggak ada itu Palestina. Mana ada bangsa Palestina? Sudah habis semua. Ya memang sudah habis. Palestina di sini adalah dalam status wilayah administrasi di dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi yang terus berlanjut pada Kekaisaran Ottoman, terus berlanjut pada mandat Britania. Mandat Britania itu kan juga disebut sebagai mandat Palestine kan? Makanya paspornya Golda Meir juga paspor Palestine kan? Jadi nama Palestina ini ada, jangan dibilang nggak ada. Kalau Anda bilang nggak ada itu mengingkari sejarah, ada. Kalau belajar sejarah harus jujur, meskipun Anda nggak setuju, ya kan? Karena nama ini adalah nama pemberian sebagai punishment oleh siapa? Oleh Kaisar Hadrian. Nah, baru nanti tahun 1948 ada negara Israel modern yang hari ini berumur 78 tahun. Tapi di Kekaisaran Ottoman di sini meskipun di sini ada pasang surutnya kekristenan di Tanah Suci, tapi di sini pada zamannya Ottoman orang-orang Kristen masuk sebagai wilayah di situ dan mereka hidup berdampingan meski bukan menjadi warga negara utama. Mereka bisa tinggal di situ dan gereja-gereja tetap berdiri kokoh di situ. Ya, kebanyakan gereja Ortodoks dan Katolik, Armenia dan lain-lainnya. Barulah kemudian kita masuk pada akhir kerajaan Israel bersatu.